Seperti apa uraian unsur-unsur di dalam pondasi BUMDes? Kawan-kawan sekalian, kali ini saya, Lendi Wahyu Wibowo, akan memberikan paparan yang menguraikan unsur-unsur di dalam pondasi BUMDes. Pada sesi sebelum ini sudah dijelaskan bahwa unsur-unsur di dalam pondasi BUMDes adalah nilai dasar atau kaidah dasar, lalu konsensus, selanjutnya aturan main, dan terakhir adalah tindakan kolektif. Nah, tentu di antara kawan-kawan ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Apa yang dimaksud dengan konsensus? Apa yang dimaksud dengan aturan main? Dan apa yang dimaksud dengan tindakan kolektif itu? Kita tahu sebagai sebuah pondasi, dia adalah sesuatu yang ada di dasar. Tapi dia juga termasuk paling menentukan kekokohan sebuah bangunan. Oleh karena itu, kalau kita bicara yang pertama, unsur yang pertama dalam pondasi BUMDes adalah nilai dasar, maka di dalamnya memuat tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam undang-undang. Undang-undang Desa, Undang-undang Cipta Kerja. Di sana kita bisa temukan nilai dasar itu. Di antaranya adalah nilai tentang kegotong royongan dan kekeluargaan. Bagaimana gotong royong dan kekeluargaan diterapkan dalam bisnis model BUMDes? Yang kedua, nilai dasar di dalam pondasi BUMDes itu juga adalah nilai lokal yang hidup dinamis. Kita tahu nilai adalah dasar keyakinan yang dipercaya. Ketika dia bersifat dinamis, maka dia mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, nilai-nilai dasar tersebut diadopsi dari akulturasi norma dan nilai. Artinya, norma dan nilai-nilai yang sudah ada secara akulturasi kemudian diadopsi oleh BUMDes. Itu juga bisa menjadi pembentuk pondasi BUMDes. Nah, ini harus dibangun, harus dikembangkan nilai dasar itu. Kemudian yang kedua adalah soal konsensus. Konsensus ini sangat penting, terlebih bagi para pegiat pemberdayaan. Ini yang termasuk paling menentukan soal bagaimana pengambilan keputusan diambil, bagaimana musyawarah itu tetap dilanggengkan, dilestarikan. Lalu bagaimana kesepakatan-kesepakatan itu tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga menjadi penentu dari kesetiaan dan kepatuhan terhadap apa yang sudah dibahas, apa yang sudah ditetapkan bersama. Lalu keterwakilan di dalam konsensus sebagai bagian dari pondasi BUMDes ini, maka model pengambilan keputusan, keterwakilan pada basis-basis kelompok itu tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu model keterwakilan juga harus diperkuat. Nah, ini ujungnya adalah kualitas konsensus yang meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, soal aturan main. Aturan main ini dalam pondasi BUMDes sangat penting. Di sana ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh desa. Dia juga bersifat menguji kepatuhan, menguji kepatuhan, termasuk juga sanksi terhadap pelanggaran dan reward terhadap ketaatan.
Jadi compliant kemudian atau kepatuhan dan ketaatan itu kemudian menjadi sebuah hal yang mendasar di dalam aturan main itu. Jadi peraturan kemudian menjadi hal yang hidup karena dia bersifat mengikat, dia bersifat menguji kepatuhan, dia bersifat sanksi, dia bersifat reward, dan dengan demikian maka aturan main menjadi koridor. Lalu yang keempat adalah tindakan kolektif. Tindakan kolektif sebagai bagian dari pondasi BUMDes mencakup perilaku organisasi, partisipasi, tupoksi, perencanaan, dan pengukuran. Tindakan yang kolektif yang dimaksudkan di sini adalah kombinasi antara budaya organisasi dengan manajemen organisasi. Jadi aspek-aspek budaya dan aspek-aspek manajemen itu digabungkan. Sehingga kualitas tindakan kolektif itu tercermin sejauh mana aspek-aspek budaya dan aspek-aspek manajemen organisasi itu memberi kontribusi terhadap kematangan organisasi. Ya, itulah penjelasan uraian paparan saya terkait dengan pondasi BUMDes sekaligus menjawab pertanyaan di awal tadi. Silakan teman-teman cermati dan telaah lebih lanjut untuk kemudian mencoba juga memberikan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan pondasi BUMDes ini.